Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Su Yi dan Meng Changyun mengobrol, dan tidak ada orang lain di sekitarnya. Terutama ketika dia mendengar bahwa Su Yi ingin memanggil Meng Changyun untuk menerobos, pria berjubah giok itu mau tidak mau menggali telinganya, hampir curiga bahwa dia salah dengar. Yang membuatnya semakin lucu adalah pria tua di kerajaan itu penuh dengan kegembiraan dan kegembiraan. Senior, kamu juga melihatnya, mereka sama sekali tidak menganggap kebaikanmu di mata mereka. Tai Ying tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara, sangat marah. Pria berjubah giok berbisik, aku tahu kamu mencoba menabur perselisihan, tapi aku benar-benar tidak bahagia di hatiku. Dia berbalik, menatap Su Yi, dan berkata sambil tersenyum, pria kecil, mengapa kamu tidak mengarahkanku ke kakek juga? Dia tersenyum dan berbicara dengan santai. Jika ini benar-benar permusuhan dengan raja kerajaan itu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Su Yi juga tersenyum dan menginstruksikan Meng Changyun, kamu mundur. Ya, yo, apakah leluhur keduamu benar-benar berencana untuk menunjukku? Pria berjubah giok terkejut. Su Yi menggulung borgolnya dan berkata dengan santai, aku tidak bisa berbicara tentang menunjuk, tidak apa-apa untuk memukulmu sampai menangis dan memanggil ibu dan kakekmu. Merajalela? Tidak jauh, Tai Ying dan yang lainnya yang sedang berlutut di sana berteriak. Kamu juga? Pria berjubah giok melambaikan tangannya, dan ada kilatan dingin yang samar di kedalaman matanya. Iron Eagle dan yang lainnya mundur dengan tergesa-gesa. Ayo, pukul aku. Pria berjubah giok itu menunjuk ke hidungnya dan mencibir, jika kamu tidak bisa membuatku menangis dan memanggil ibuku kakek, aku akan membuatmu menangis dan memanggil ibuku kakek. Su Yi mendengus dan menekan telapak tangannya ke udara. Bersahaja, sederhana dan langsung, tanpa sedikit pun kembang api. Bahkan tidak ada jejak kekuatan dan ritme, itu ringan. Iron Eagle dan yang lainnya hampir tertawa. Ini adalah kaki bordir tangan bunga dari seniman bela diri biasa, saya khawatir itu lebih kuat dari telapak tangan ini. Di depan telapak tangan ini, sarkasme di wajah pria berjubah giok itu tiba-tiba mengeras, matanya tiba-tiba menyusut, dan dia merasakan ancaman fatal datang ke arahnya. Seolah-olah langit menindasnya, dan dia seperti semut kecil, suasana hati dan jiwanya sangat terkejut. Hampir secara naluriah, dia bergerak dengan seluruh kekuatannya. Jepit cetakan dengan kedua tangan dan dorong secara horizontal ke udara. Boom! Kekuatan hukum merah yang mempesona meletus dari telapak tangan dan jari pria berjubah giok, seperti putaran matahari yang menyilaukan yang membakar mendorong secara horizontal. Tanpa batas. Tapi sebelum kekuatan telapak tangan ini menyebar, itu di penjara. Apalagi kekuatan telapak tangan yang mengguncang Su Yi, itu tidak bisa bocor. Pria berjubah giok itu tiba-tiba mengubah wajahnya dan sangat terkejut hingga jiwanya hampir keluar. Apakah ini kekuatan yang bisa dimiliki seorang kaisar? Anda tidak dapat merusak halaman ini. Su Yi tersenyum. Ketika dia berbicara, dia menekan dengan telapak tangannya. Boom! Pria berjubah giok itu menyentuh tanah dengan lututnya, seolah-olah dihancurkan oleh gunung suci. Yang lebih memalukan adalah ketika dia berlutut, sebuah kekuatan melindungi tanah, tetapi lututnya hampir mematahkan tulangnya, dan sosoknya terhuyung-huyung dan hampir jatuh dari bentuk anjing untuk memakan kotoran. Penonton terdiam. Ah! Tai Ying dan kaisar lainnya sangat terkejut sehingga rahang mereka jatuh ke tanah, dan mereka tercengang. Apa? Bagaimana situasinya? Dengan satu telapak tangan, tekan raja kerajaan. Pria tua berjubah tahu juga tercengang dan gemetar. Ketika dia berada di dekat gerbang kota pada awalnya, dia telah melihat metode Su Yi membunuh 3 kaisar. Secara alami, dia tahu bahwa kaisar muda bernama Shen Mu ini sangat kuat. Oleh karena itu, selalu dipanggil oleh para pendahulunya pakai kepala, jubah. Orang tua itu tidak menyangka bahwa dukungan sebenarnya dari Shen Mu bukanlah pelayan tua di sampingnya, tetapi dirinya sendiri. Menekan raja kerajaan hingga berlutut dengan satu telapak tangan, seberapa menakutkankah ini? King Wan sangat bersemangat sehingga dia melambaikan tangan merah jambunya,
dia harus mengalahkan pria itu seperti ini. Pria berjubah giok juga menggelengkan kepalanya, dan dia terkejut dan merasa sangat malu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia dengan santai ditekan hingga berlutut. Wajahnya yang tampan memerah, dan kemarahan di matanya melonjak. "Kakek, aku membunuhmu." Boom! Bintang-bintang mengamuk, dan pedang seperti mendidih. Melihat telapak tangan Suyi seperti listrik, menekannya dengan ringan. Dan dengan jari Suyi. Dentang! Dengan suara keras yang memekakkan telinga, pria berjubah giok itu mengerang keras dengan pisau panjang di tangannya, dan terbang menjauh. Dan jika pria berjubah giok itu tersengat listrik, tubuhnya bergetar seperti saringan, tubuhnya berderak, dan dia jatuh ke tanah. Seluruh tubuhku terasa lemas. Semua orang tercengang. Sebelumnya, kekuatan pria berjubah giok terlihat jelas bagi semua orang. Dengan kultivasinya di tahap awal kehidupan yang sama, dia dapat dengan mudah menekan keberadaan Meng Changyun di tahap selanjutnya dari kehidupan yang sama. Kehidupan. Tapi sekarang, dia terlihat sangat tak tertahankan, seperti mainan yang ditindas 2 kali berturut-turut. Tidak ada kekuatan tempur sama sekali. Siapa yang tidak kaget? Ayo, lanjutkan. Suyi memberi isyarat dan mengundang dengan senyuman. Pria berjubah giok itu malu dan marah. Dentang! Dia meraih tangan kanannya, dan pisau panjang yang terjatuh-jatuh ke tangannya. Dengan tangan kirinya, dia mengeluarkan pisau lain di samping pinggangnya. Pisau ini berwarna hitam seperti tinta, dengan bilah yang panjang dan sempit, menempel pada gumpalan es roh jahat. "Aku membunuhmu?" Pria berjubah giok meraung dan menebas dengan pisau. Boom! Orang ini sangat kuat. Kelopak mata Meng Changyun melompat dan dia terkejut. Tidak diragukan lagi, pria berjubah giok itu mempertahankan kekuatannya dalam pertarungan sebelumnya dengannya. Jika tidak, Anda pasti akan gagal lebih cepat. Menghadapi pukulan ini, Suyi berdiri diam, hanya telapak tangannya yang terangkat. Boom! Pria berjubah giok dan 2 pedang yang dia potong juga sangat tertekan dan mandek di sana. Seolah-olah layar tiba-tiba berhenti. Kemudian, telapak tangan dan jari Suyi berbalik dan menekan ke bawah. Boom! Pria berjubah giok itu berlutut lagi. "Ini tidak mungkin, kamu sama sekali bukan kaisar." Pria berjubah giok berteriak dengan marah. Sebelumnya, dia sombong dan arogan, kata-katanya bercanda, dan dia menganggap dirinya sebagai kakeknya, dan dia sangat sombong. Tapi saat ini, tampaknya terlalu menyedihkan dan memalukan. Tidak tertahankan melihatnya. "Saya memang bukan kaisar, tapi kekuatan yang saya gunakan memang kekuatan kaisar. Ini, bukankah ranah untuk menindas orang?" Suyi menjelaskan sambil tersenyum. Pria berjubah giok melebarkan matanya dan berkata, "Ini juga disebut kekuatan tingkat kaisar?" Siapa? Dia dalam keadaan marah, malu dan marah. Bagaimana mungkin dia tidak jelas? Pemuda di depannya ini sama sekali bukan leluhur generasi kedua yang pesolek. Ini adalah pria tua berhati hitam yang jahat dan tak tahu malu yang dengan sengaja berpura-pura menjadi seorang kaisar. Kebodohan, ketika putraku berada di alam kekaisaran, dia memiliki kekuatan untuk membunuh alam kehidupan yang sama, mengapa dia harus berbohong padamu? Di kejauhan, Meng Changyun berbicara dengan dingin. "Saya tidak percaya." Pria berjubah giok berteriak, "Saya telah berada di kedalaman langit berbintang selama bertahun-tahun, dan saya belum pernah mendengar orang seperti itu di dunia. Bukan hanya dia, bahkan lelaki tua berjubah Tao, Tai Ying dan yang lainnya benar-benar tercengang. Untuk membunuh raja kerajaan dengan basis budidaya kekaisaran? Ini pertama kalinya mereka mendengarnya, sungguh luar biasa. Percaya atau tidak, datang dan terus bermain." Suyi tertawa. Sikap acuh tak acuh membuat pria berjubah giok itu marah besar. "Aku benar-benar mengira kakek akan menundukkan kepalaku? Tidak mungkin." Dia melompat dan menyerang dengan cara Seon. "Kakek, aku tidak percaya." Pria berjubah giok menggertakkan giginya dan mendesis. Matanya merah, dan alisnya penuh kegilaan. Ini adalah senjata pembunuh yang dia bawa kapan saja, dan kekuatannya cukup untuk merusak Raja Alam Persatuan. Tapi sebelum jimat rahasia hitam itu menunjukkan kekuatannya, Suyi menembak pada saat yang sama, seperti seorang nabi.
Pria berjubah giok. Suyi memandang jimat rahasia hitam dan berkata, dua jimat Shen Huo mungkin dapat melakukan serangan diam-diam, tetapi di depan saya, itu tidak cukup untuk dilihat. Pria berjubah giok itu ngeri dan benar-benar ketakutan. Siapa, kau? Pada titik ini, meskipun dia terpesona oleh kemarahan, dia juga dapat menyadari bahwa pemuda di depannya jelas bukan karakter horor biasa. Saya. Suyi berpikir sejenak, dalam hal senioritas, tidak cukup bagimu untuk menjadi cucuku. Pria berjubah giok. Matanya terbelalak, dan dia mengucapkan kata demi kata, pembunuhan itu tidak masuk akal, mengapa kamu menghinaku seperti ini? Ayo, kamu langsung bunuh aku dan lihat apakah aku akan mengerutkan kening. Mata Suyi bercanda, dan dia berkata, kenapa, kamu hanya boleh mencampuri urusan orang lain tanpa pandang bulu, dan orang lain tidak boleh memukulmu? Pria berjubah giok itu memegangi lehernya dan mengerucutkan bibirnya. Suyi tertawa dan berkata, belum lagi, mulutmu sangat jahat, kamu mengejek dan menyindir Lao Meng di sampingku, aku hanya akan mengatakan sesuatu padamu dan mulai mencari kehidupan. Pria berjubah giok merona pipinya dan berkata, menangkan raja dan kehilangan bandit, apapun yang Anda katakan, tetapi saya katakan, bahkan jika saya mati, saya tidak akan pernah memohon belas kasihan kepada Anda. Suyi mendengus dan berjalan menuju pria berjubah giok. Pada saat ini, pria berjubah giok merasakan tekanan yang mematikan, jiwanya bergetar, suasana hatinya akan runtuh, dan dia sepertinya mati lemas kapan saja. Tapi dia menggertakkan giginya dan matanya penuh dengan keras kepala. Segera, pria berjubah giok itu mengendur, dan perasaan menindas yang datang ke wajahnya hilang. Dia seperti orang yang akan diselamatkan dari tenggelam, dan dia tidak bisa membantu bernafas dengan berat. Wajah tampan menjadi pucat dan transparan, tanpa darah. Pada saat yang sama, suara acuh tak acuh Suyi terdengar, layak menjadi keturunan langsung dari keluarga Zhuang, meskipun perilakunya tidak baik dan perilakunya tidak masuk akal, ia memiliki tubuh yang keras. Dan dia tidak kehilangan wajah leluhurmu. Pria berjubah giok tercengang, pria ini benar-benar melihat identitasnya. Melihat pria berjubah giok itu benar-benar ditekan, Tai Ying dan kaisar lainnya juga benar-benar runtuh. Saya pikir ada orang baik yang melihat ketidakadilan dan menghunus pedangnya untuk membantu. Tetapi siapa yang mengira bahwa pada akhirnya, dia akan tetap kalah. Yang lebih mengerikan adalah bahwa sekarang, orang-orang ini masih berterima kasih kepada orang baik ini, dan mereka bahkan lebih vokal, berharap orang baik itu dapat mengirim Buddha ke barat, dan menghancurkan yang lain berpesta. Pop, Tai Ying berlutut di sana, meratap ketakutan, senior, kita semua adalah trik yang tidak bisa digunakan di atas panggung, hanya untuk bertahan hidup, kita baru saja melakukan tindakan yang tidak sedap dipandang, dan aku juga minta senior untuk berbaik hati, maafkan aku seumur hidup. Berbicara, dia meraih tanah dengan kepalanya. Yang lain panik dan jatuh ke tanah memohon belas kasihan. Suyi mengabaikannya, memandang pria berjubah giok yang duduk di tanah, dan berkata, bangun. Pria berjubah giok berkata dengan tidak percaya, kamu, jangan bunuh aku. Suyi berkata, makan pertengkaran menumbuhkan kebijaksanaan, mengingat pelajaran ini sudah cukup. Pipi pria berjubah giok itu memerah, dan dia malu. Karena kata-kata ini, dia juga baru saja memberitahu Meng Changyun. Bolehkah saya tahu nama Anda? Pria berjubah giok bangkit dari tanah dan bertanya. Senmu. Suyi berkata dengan santai. Senmu. Pria berjubah giok berpikir keras, tetapi dia tidak bisa memikirkan kapan orang nomor satu itu muncul di kedalaman langit berbintang. Suyi tiba-tiba berkata, ketika kamu melihat leluhurmu Zhuang Bifan, kirimi aku pesan. Zhuang Bifan. Sebuah antik tua dari keluarga Zhuang dari klan kuno, yang dikalahkan oleh Guanzu sejak lama. Anggur berkualitas yang disimpan pergi mengunjungi penonton. Pria berjubah giok tercengang, apakah kamu kenal kakek buyutku? Mata Suyi aneh, dan dia berkata, aku tidak mengenal Zhuang Bifan dalam hidupku, dan tidak ada gunanya disebut raja kerajaan. Kakek buyutmu dianggap sebagai pelacur nomor satu di kedalaman langit berbintang. Siapa yang tidak tahu? Pria berjubah giok itu langsung merasa malu. Dia juga pernah mendengar gelar kakek buyut.
Namun, gelar ini lebih merupakan lelucon. Di keluarga Zhuang mereka, itu adalah tabu, dan tidak ada yang berani membicarakannya. Jika tidak, dia akan dipukuli hingga rata oleh kakek buyutnya. Kamu hanya perlu memberitahu kakek buyutmu, dan mengatakan, kirim barang-barang ke pantai Laut Iblis yang belum ditentukan terlebih dahulu, dan dia secara alami mengerti apa artinya. Suyi memesan. Lautan Keajaiban. Tempat tabu di mana penonton menekan avatar Fisherman's Avenue. Kali ini, ketika dia kembali ke langit berbintang, Suyi secara alami harus berjalan-jalan dan mengambil kembali pedang di dunia yang ditinggalkan oleh Guanzu kehidupan sebelumnya. Dan di tangan Zhuang Bifan, kakek buyut pria berjubah giok, ada harta yang ditinggalkan oleh tuannya, bernama Dinghai Fen Suizu. Dengan artefak ilahi ini, Anda dapat dengan bebas melakukan perjalanan melalui lautan ketidakpastian. Jika tidak, bahkan jika Raja Dongyu pergi, dia akan menghadapi bahaya dan masalah yang tak terhitung jumlahnya. Bagus. Pria berjubah giok setuju. Dia merasakan keanehan di hatinya, curiga bahwa pria berjubah hijau di depannya mungkin benar-benar mengenal kakek buyutnya. Dan, ada hubungan yang tidak biasa. Jika tidak, bagaimana Anda berani meminta kakek buyut Anda untuk mengirim sesuatu ke lautan ketidakpastian? Jika ya, bukankah itu berarti kata-kata pihak lain sebelumnya tidak memfitnahnya, dan dalam hal senioritas, dia benar-benar bahkan tidak bisa menjangkau cucunya? Memikirkan hal ini, pria berjubah giok itu merasa sedikit malu, dan lebih terkejut. Siapa Senmu ini? Pada saat ini, Suyi menoleh untuk melihat Tai Ying dan yang lainnya. Tai Ying dan yang lainnya menggigil dan panik. Tidak ada yang berani melarikan diri. Di bawah pengawasan Raja Realem, tidak ada kesempatan bagi mereka untuk melarikan diri. Sebelum Suyi bisa mengatakan apa-apa, pria berjubah giok itu tiba-tiba berkata, biarkan aku memecahkan karakter kecil ini. Tai Ying DKK. Tai Ying, tokoh besar di kerajaan kekaisaran yang telah berada di langit selama bertahun-tahun, difoto ke dalam genangan lumpur dan mati di tempat. Suyi berkata, kamu dulu berjuang untuk mereka, tapi sekarang kamu menembak mereka sampai mati. Ini agak berubah-ubah. Pria berjubah giok berkata dengan sungguh-sungguh, kakek buyutku selalu mengajariku untuk membantu kerabatku dan tidak membantuku saat aku keluar. Suyi tertawa, terlalu malas untuk mengatakan apapun, dan melambai, kamu bisa pergi. Pria berjubah giok tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Yang mulia, bolehkah saya tahu, apa hubungan antara Anda dan kakek buyut saya? Pulanglah dan tanya kakek buyutmu. Suyi berkata, dia sudah meregangkan pinggangnya, dan berjalan menuju aula di kejauhan. Lao Meng, bersihkan tempat ini dulu, dan temui aku nanti. Ya, Meng Changyun menerima pesanan dengan kagum, dan buru-buru mulai bekerja. Pria tua berjubah Tao melihat ini, dan dengan cepat melangkah maju untuk membantu. Dia terkejut, dan dia sudah menganggap Suyi sebagai keberadaan yang menakutkan di kedalaman langit berbintang, masih tak terduga. King Wan awalnya bermaksud membantu, tetapi ditolak oleh Meng Changyun sambil tersenyum. Dengan putus asa, King Wan mengikuti ke aula. Melihat tidak ada yang memperhatikannya, pria berjubah giok itu menyentuh hidungnya dengan sikap mencela diri sendiri, mendatangi Meng Changyun, dan berbisik, sebelum impulsif, saya akan meminta maaf kepada Anda. Berbicara, dia mengeluarkan sebotol obat mujarab dari lengan bajunya dan menyerahkannya. Ini adalah obat penyembuh keluarga Zhuangku, terimalah, jangan menolak. Meng Changyun meliriknya dan berkata dengan ringan, karena putraku tidak peduli padamu, Meng tuaku tidak akan keberatan. Sedangkan untuk pil obat, kamu harus menyimpannya sendiri. Meskipun dia mengatakan itu, dia menghela nafas dalam hatinya. Meskipun ia adalah raja kerajaan, kekuatannya hanya dapat dianggap sebagai salah satu dari banyak kekuatan kelas 1 di alam bintang 1000 mesin. Pria berjubah giok di depannya berasal dari klan Zhuang kuno. Ini adalah salah satu dari 8 raja dunia teratas di kedalaman langit berbintang, dan terkenal di semua dunia bintang di langit berbintang. Dalam hal warisan dan prestise, bahkan jika tidak sebanding dengan raksasa berbintang itu tidak jauh berbeda. Pria berjubah giok jelas merupakan keturunan langsung dari klan Zhuang kuno, dan memiliki kultivasi raja kerajaan.
Status dan identitasnya ditakdirkan untuk menjadi sangat mulia. Tapi sekarang, dia mengambil inisiatif untuk meminta maaf pada dirinya sendiri. Ini benar-benar sesuatu yang belum pernah dinikmati Meng Changyun sebelumnya. Namun, Meng Changyun sadar dan tidak berani membiarkan dirinya melayang. Dia tahu bahwa semua ini berkat Tuhan Guanzu. Hei, terima saja, kalau tidak, aku akan merasa sangat tidak nyaman. Pria berjubah giok mendorong botol giok ke tangan Meng Changyun, berbalik dan pergi. Ngomong-ngomong, namaku Zhuang Xiaoyun. Aku akan menebus kesalahan hari ini ketika aku memiliki kesempatan di masa depan. Suara itu masih bergema, dan sosok pria berjubah giok telah menghilang. Sepertinya pria arogan ini benar-benar diyakinkan oleh penonton. Meng Changyun diam-diam berkata, "Senior, jika kamu terluka, lebih baik pergi dan sembuhkan lukamu dengan cepat. Serahkan saja hal-hal sepele seperti membersihkan halaman kepadaku." Pria tua berjubah itu tersenyum dan mendesak Meng Changyun untuk pergi. "Bagaimana saya bisa memberikan apa yang anak saya pesan?" Meng Changyun tidak tahan untuk tidak menggelengkan kepalanya, "Jangan bilang ini dia. Beberapa hal sepele, yaitu, biarkan aku menjadi sapi dan kuda, aku rela." Suaranya penuh kebanggaan. Pria tua berjubah tahu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Senior." Lelaki tua kecil itu berani bertanya, "Keberadaan seperti apa yang ada pada senior Senmu itu?" Meng Changyun menatap pria tua itu dengan penuh arti pada jubah Tao, dan berkata, "Bingung? Apakah kamu ingat mengapa putraku menyelamatkanmu?" Lagi pula, dia mengabaikan pihak lain. Pria tua berjubah Tao itu tercengang dan bermeditasi. Setelah beberapa saat, dia sepertinya menyadari sesuatu, dan tiba-tiba menjadi bersemangat. "Mungkinkah senior Sen dan aku, Jiu Ji Xuandu, memiliki hubungan dengan leluhur?" Dia ingat bahwa ketika Sui menyelamatkannya sebelumnya, dia menegurnya karena tidak berguna dan buta, berpikir bahwa dia telah kehilangan wajah leluhurnya. Ini tidak diragukan lagi berarti bahwa senior Senmu telah lama melihat bahwa dia berasal dari Jiuji Xuandu, dan mengenali seorang lelaki tua di Jiuji Xuandu mereka. Dengan berakhirnya badai ini, rumah milik Fei Yunlo ini penuh dengan sosok yang panik. Ada pria kuat di Fei Yunlo, tetapi lebih banyak dari mereka adalah penjaga, pelayan, dan pelayan. Meng Changyun mengabaikan ini, dan setelah membersihkan halaman, dia berjalan ke aula dengan lelaki tua berjubah Tao. Aula utama telah dibersihkan oleh King Wan, dan bersih dan rapi. Ketika Meng Changyun tiba, Su Yi, yang sedang minum sendiri di kursi, menyerahkan slip giok kepada Meng Changyun dan berkata, "Ambillah, dan pahami dengan baik." Meng Changyun terkejut, dan dengan cepat mengambilnya dengan kedua tangan, "Berterima kasih, terima kasih, nak." Su Yi memandang lelaki tua berjubah Tao bernama Yue Kuiju dan berkata, "Ketika kamu sembuh, bawa kaisar yang kamu selamatkan dan kembali ke alam bintang Xuan Huang." Pria tua berjubah Tao tampak rumit, dan menghela nafas, generasi muda memiliki niat ini. Su Yi berkata sambil tersenyum, "Saya tidak menghalangi Anda untuk mencari jalan yang lebih tinggi, tetapi tidak akan lama sebelum jalan ke langit akan muncul di alam bintang Xuan Huang." Pria tua berjubah Tao itu tercengang dan tidak dapat dipercaya, dan berkata, apakah ini benar?" Meng Changyun tersenyum, tidak akan pernah ada yang palsu. Dia menyaksikan dengan matanya sendiri tirai era baru milik alam bintang Xuan Huang. "Oke, mari kita istirahat." Su Yi bangkit dan berjalan menuju aula samping. King Wan tertegun sejenak, memikirkan arti kata istirahat di hatinya, wajahnya yang cantik dan lembut sedikit malu. Kemudian gadis itu mengikuti Su Yi. Meng Changyun menjaga di luar aula. Dia menarik napas dalam-dalam dan mulai membaca slip batu giok di tangannya dengan serius. Waktu terus berjalan. Lama. Telapak tangan dan jari Meng Changyun sedikit gemetar, bibirnya menggeliat, dan ekspresinya menjadi bingung. Seluruh orang jatuh ke dalam kegembiraan, keterkejutan, dan kegembiraan yang tak terlukiskan. Dalam slip batu giok, ada beberapa analisis dan pembedahan jalur kultivasi Meng Changyun, serta beberapa pengalaman kultivasi tentang jalur kultivasinya. Kata demi kata, memekakkan telinga. Sebagai raja dari alam kehidupan yang sama, Meng Changyun memiliki pengalaman kultivasi yang kaya,
Dan dia segera menilai bahwa bimbingan Lord Guanzu tidak kurang dari ajaran nyata. Kultivasi saya sendiri telah memasuki tahap akhir dari alam kehidupan yang sama dalam satu gerakan. Anugerah besar semacam ini, tidak ada kesempatan di dunia yang dapat menandinginya. Saya Meng Changyun, beruntung sekali. Meng Changyun menghela nafas. Dan pada malam ini, dengan berita kematian kekuatan-kekuatan besar seperti Menara Fei Yun, Gerbang Teratai Hitam, Sekte Tianxing, dan Sekte Seribu Setan, seluruh kota Tianxing juga dalam kekacauan besar. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.